Duka yang pekat dan haru menyelimuti prosesi pemakaman Emeril Khan Mumtaz alias Eril siang tadi di tempat pemakaman keluarga Cimaung, Bandung. Ridwan Kamil dan Atalia tampak ikut mengantar jenazah putra mereka ke liang lahat. Seperti apa prosesi pemakaman Eril berlangsung? Seperti apa pula antusiasme masyarakat Bandung yang tumpah ruah ke lokasi pemakaman? Di sisi lain, amal jariah almarhum Eril semasa hidup yang banyak berkecimpung dalam aktivitas kemanusiaan membawa berkat bagi keluarga Ridwan Kamil. Ya, pemerintah Arab Saudi mengundang Kang Emil, Atalia dan putri mereka Zara untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Benarkah hal ini menggugah Kang Emil dan Atalia untuk melanjutkan aksi kemanusiaan Eril? Seperti apa aksi mereka membagi sedekah untuk tunawisma di Bandung baru-baru ini? Sementara itu, Kang Emil juga mengutarakan rasa bangganya terhadap Eril yang di matanya adalah sosok pahlawan. Selain itu, Atalia juga melihat kemiripan Kang Emil dengan Eril putranya, baik dalam cara berpakaian maupun dalam soal mencari ilmu. Lantas seperti apa kesaksian Atalia dan Kang Emil atas Eril? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana haru dan duka yang pekat mewarnai prosesi pemakaman jenazah putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia, Eril, pagi tadi di kawasan Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil dan Atalia dan keluarga tampak mengantar jenazah putra mereka ke liang lahat. Lokasi pemakaman keluarga Gubernur Jawa Barat ini didesain khusus oleh sang ayah Kang Emil, di mana di sisi kiri makam juga akan dibangun satu masjid bernama Mumtaz yang berarti terbaik. Jenazah sudah diangkut keluar menuju tempat pemeriksaan terakhir. Tongsis, padut. Aduh. Stop. Bersama keluarga mengantarkan Emil, Eril sampai di pemeriksaan terakhir. Memberikan Mumtaz lahir di New York 25 Juni 1999. Banyak hikmah dari sosok pemuda yang sederhana ini yang selalu menebar kebaikan dan manfaat bagi sesama. Begitu besar kuasa Allah yang memperlihatkan kasih sayangnya. Saat ini jenazah sudah masuk ke dalam liang lahat. Ya, kita lihat dari kejauhan. Ridwan Kamil dan keluarga melakukan taburan bunga di atas makam Eril. Sedang menaburkan bunga di atas makam Eril. Ya, inilah Ribuan orang masyarakat dan undangan, termasuk keluarga, memadati lokasi pemakaman dengan tertib.
Awak media pun tidak diperbolehkan mendekati pusara Eril dan hanya bisa mengabadikan prosesi pemakaman dari jarak jauh. Tampak, usai jasad Eril dibaringkan di liang lahat, Ridwan Kamil, Atalia dan keluarga menabur bunga dan menyiram pusara Eril dengan air mawar. Usai prosesi pemakaman berlangsung, Ridwan Kamil, ayah almarhum, menghanturkan terima kasih kepada banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'aruf Amin, para menteri, pihak KBRI, dan juga pihak kepolisian yang telah membantu ditemukan hingga proses kepulangan jasad Eril ke Indonesia hingga prosesi pemakaman berlangsung dengan lancar siang tadi. Warga Bandung sudah berbondong-bondong mendatangi lokasi makam Eril di kawasan Cimaung, Bandung, Jawa Barat untuk menyaksikan pemakaman Eril. Saya yang pertama mengaturkan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan, yang mungkin dipantau oleh media. Saya saksikan berjuta-juta, sangat luar biasa. Kedatangan kami ke sini pun diiringi oleh doa dan dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih khususnya yang pertama pada Bapak Presiden Jokowi yang sudah sangat begitu membantu, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet khususnya Menteri Luar Negeri melalui KBRI Swissnya yang sangat luar biasa menemani kami dalam proses pencarian Eril, kepolisian di sana, dan saya sampaikan tentunya terima kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam 14 hari ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata jutaan doa itu datang dari amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita tabur selama kita di dunia, kira-kira begitu. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang. Dan kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang, mengucapkan syukur alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik, melalui proses yang baik, didoakan dengan cara-cara yang baik. Ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat yang sudah mendoakan. Kami menyiapkan kurang lebih sekitar 150 personil dengan gabungan Satpol PP dengan Dishub. Dan dari situ kami akan membatasi yang boleh masuk dengan yang tidak ke area pemakaman. Yang boleh masuk hanya yang memiliki stiker yang mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga untuk bisa masuk ke lokasi area pemakaman. Pengamanan yang kami lakukan tidak hanya pengamanan di lokasi area pemakaman saja, tapi juga dari rute. Baik itu rute dari titik start sampai dengan titik finish di area pemakaman. Tujuan kami adalah untuk menghindari terlalu membludaknya warga yang hadir dan sehingga menjadi kurang hikmat dan justru menjadi crowded. Tadi ya untuk takziah dan untuk bela sungkawa atas meninggalnya Kang Eril. Mudah-mudahan dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibu melihat sosok Eril seperti apa sih, Bu? Sosok Eril seorang anak yang soleh, yang hormat kepada orang tua. Kebaikannya udah terlihat meskipun kami tidak kenal, meskipun kami baru tahu, tapi anak itu baru melihat anak itu sesoleh dia. Mudah-mudahan ya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan mudah-mudahan dia disimpan di surganya Allah yang sangat indah, yang sangat baik. Karena terharu ya, anaknya soleh, satu-satunya anaknya dia jadi agamis gitu. Semua warga dan masyarakat bangga sama Eril. Eril, Allahumma gfirlahu warhamhu terima amal ibadahnya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin ya Allah. Semua karena banyak yang ngedoain Eril, jutaan seluruh dunia.
kami bangga sama Ariel. Semoga anak kami juga sama kayak Ariel gitu. Amin. Amin. Nuansa haru dan duka yang pekat yang mewarnai prosesi pemakaman jenazah Ananda Eril pagi tadi. Yang mengejutkan, Ridwan Kamil dan Atalia serta putri mereka Zara diundang pemerintah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Haru dan duka cita mewarnai prosesi pemakaman Eril pagi tadi di Bandung. Yang lebih mengharukan lagi adalah soal berkat kebaikan almarhum yang dilakukan Eril selama hidup, mengantar keluarga Ridwan Kamil diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini membuat ibunda almarhum Eril yaitu Atalia Praratya menangis. Apalagi pemerintah Arab Saudi tak hanya mengundang Kang Emil dan Atalia, tapi juga adik almarhum yaitu Zara untuk ikut menunaikan ibadah haji. Ibunda almarhum yakini betul bahwa kesempatan itu hadir lantaran amal jariah Eril yang selalu menebar kebaikan bagi sesama semasa hidupnya. Tak kuasa menahan kesedihan, air mata pun jatuh membasahi pipi. Atalia bersyukur terharu dengan kebaikan Eril yang berdampak bagi keluarganya. Kang Emil dan saya alhamdulillah tahun ini insya Allah mohon didoakan kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Dan ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Eril mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Anak usia 17 tahun, tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hajah di usia yang sangat kecil. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya. Insya Allah. Yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur. Saya tidak pernah berpikir mempunyai anak seperti Eril. Aduh, mohon maaf, saya janji tidak nangis. Jadi anak ini adalah anak biasa yang mungkin dia bukan seperti adik-adik semua, Hafiz dan Hafizoh, belum sampai ke sana, belum sampai. Dia juga mungkin bukan artis, bukan public figure, bukan siapa-siapa. Tapi begitu banyak doa mengalir deras kepada Eril. Ya Allah, doakan Bapak dan Ibu mudah-mudahan Eril berada di jannah Allah SWT. Mudah-mudahan mati syahid, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di samping Allah SWT. Ya mungkin kita bisa lihat juga dari apa yang diberitakan kalau amal ibadah dan perbuatannya almarhum Eril itu memang sangat-sangat baik ya. Komentar-komentar orang yang kenal juga gitu, dan kita pun yang nggak kenal juga merasakan kesedihannya, kita merasakan gimana kebaikannya dia itu bisa dilihat dari awal ya. Semua orang yang di Indonesia turut mendoakan, turut sangat ingin tahu gimana perkembangannya, sangat mengharapkan sebelum dia dikatakan meninggal, sangat mengharapkan di situ dia masih bisa ditemukan dalam keadaan benar-benar bisa segitu banyak orang yang sangat-sangat menyayanginya, mendoakannya walaupun tidak kenal gitu loh. Lalu teman-teman, saya mengajak kalian semua, anak-anak muda Jawa Barat untuk bergabung bersama kami
dengan tagar Kami Muda Siap Aksi. Kami Muda Siap. Kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal, justru mayoritas oleh orang-orang yang tidak kenal. Akhirnya saya berpikir, mungkinkah doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan Arab ya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindungi. Dalam doa saya selalu, ya Allah, saya tidak minta dimudahkan urusan hidup saya, tapi saya minta selalu dikuatkan punggung dan bahu saya, karena pasti akan mendapati ujian-ujian yang akan besar lagi. Dalam dan banyaknya amal jariah yang dibuat Eril semasa hidup, dengan buah manis yang kini dipetik keluarga Kang Emil justru pasca Eril telah tiada, membuat Kang Emil dan Atalia bertekad melanjutkan kebaikan almarhum Eril yang selalu suka berbagi dengan sesama demi kemanusiaan. Dari video yang diunggah ke sosial media, tampak Kang Emil dan Atalia mengendarai motor berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di kawasan Bandung yang membuat haru banyak orang termasuk netizen. Ya, Eril itu sosok anak yang cerdas, tentu saja berbakti. Terus dia juga banyak terlibat di acara-acara, di aktivitas-aktivitas sosial. Baik dari kecil, saya tahu Eril kecil itu sering mengikuti bapaknya untuk mengikuti giat-giat sosial dimanapun. Dia orang yang cukup sangat berpihak pada kelompok-kelompok yang lemah. Eril itu orangnya supel, juga tidak memilih-milih. Dia harus bergaul dengan siapa, mengingat Eril sejak dulu itu seorang anak arsitek terkenal, sampai kemudian jadi anak seorang wali kota, sampai kemudian jadi anak seorang gubernur, tidak merubah attitude seorang Eril gitu. Dia tuh bergaulnya di SMA 3 aja dengan tukang parkir segala macam. Terakhir aja beliau mudik dengan bapak ibunya ke Cimaung, itu di Banjaran, itu sambil bagi-bagi sembako, sambil baksos. Itu selalu dia kalau kemana-mana dia pengen menebar manfaat. Ya semuanya merasa kehilangan, semua merasa bersedih. Mengejutkan kebaikan almarhum Eril membuat keluarganya diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Seperti apa kebanggaan Ridwan Kamil terhadap almarhum Eril? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan, amal jariah almarhum Eril membuat keluarga diundang pemerintah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Heboh pula, sosok almarhum Eril di mata Ridwan Kamil adalah kebanggaan dirinya, bahkan disebutnya sebagai pahlawan untuk keluarga dan untuk kemanusiaan. Yang juga bikin heboh adalah unggahan Atalia ibunda almarhum Eril dalam bentuk video yang menyandingkan Kang Emil dengan putranya Eril yang disebut Atalia, keduanya memiliki kemiripan dari cara berpakaian. Ya, Kang Emil memang selalu sama kita jasnya, tapi kalau si Eril, foto yang saya post itu kebetulan waktu Kang Emil lagi di luar, dia lagi foto sama anaknya beberapa hari sebelum musibah itu datang ya. Pada saat peristiwa pun dia melakukan perlindungan kepada ibunya dengan melarang ibunya ikut untuk mengetes dulu dan lain sebagainya. Jadi ya itulah karakter anak kami sampai detik-detiknya pun jiwa menolongnya menyertai akhlak dan memaknai umur. Bapak Ibu, dalam pandangan saya ada 2 cara. Satu, menilai umur seperti yang biasa kita lakukan, yaitu dengan umur biologis, berhitung dengan bulan, berhitung dengan tahun. Ada yang menyebut panjang umur karena usia biologisnya bertahun-tahun. Tapi memaknai umur juga dengan seberapa panjang, seberapa luas, seberapa besar kebaikan-kebaikan kita di dunia, itu juga disebut panjang umur. Jadi usianya hanya 23 tahun, tapi bagi saya di mata ayahnya ia sangat panjang umur, karena saya menjadi saksi di usia beliaunya memimpin organisasi kemanusiaan, selalu menebarkan kebahagiaan, tidak pernah sedih selama hidupnya, jadi cahaya dan selalu melindungi setiap orang yang melaluinya. Tak hanya itu, almarhum Eril yang sangat mirip dengan sang ayah Ridwan Kamil dalam proses mencari ilmu, diakui Ridwan Kamil bahwa almarhum Eril yang saat itu berangkat ke Swiss ingin melanjutkan sekolahnya, dan itu seperti dirinya yang suka mencari ilmu sejauh-jauhnya dan seluas-luasnya seperti ajaran Nabi Muhammad. Dan dalam perjalanan dan perjuangannya itu, Eril justru menemui takdirnya. Istri saya mengatakan anak saya berpulang saat sedang berbahagia. Mungkin itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang tidak dalam detik-detik bersedih, menit bersedih. Dia pulang dengan dia berada dalam posisi sedang mencari ilmu, dalam posisi sedang berbahagia, ya. Sehingga tentulah kita berharap yang terbaik. Oleh karena itu kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun takdir yang menimpanya, dan kami sekeluarga melihat, merasakan
menerima banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.